Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrian Ahmad, Agung Yoga, Ahmad Renaldi, Aldino, Andika Wibowo, Arya, Ayub, Chandra, Khairul Jaki, Daniel, Davin, Dharma, Egi, Eko Budi, Elias, Padli, Tasya, Gausal, Hana, Firdian, Muhammad Nuriza, Muhammad Syakron, Muhammad Akmal, Muhammad Faris, Muhammad Wahyu, Radea, Raffi, Raihan, Ramadan, Randy, Rolis, Stefanus, Sihabudin, Firlin, Wahyu Pramono. Udah? Oke, tunda dulu, perhatikan di sini. Kita hari ini masuk ke materi manajemen polisi, ya. Tadinya hari ini fokus, tapi ternyata ada materi yang harus saya kejar. Karena ini main banyak juga materi. Jadi saya tunda sampai ini selesai. Ya. Manajemen polisi atau benturan. Polisi merupakan sebuah kondisi di mana sebuah rekaman memiliki home address yang sama. Kemarin saya lupa ada di kelas mana, ada yang nanya gimana ternyata kalau kita sudah cari key-nya dengan modul, ya ternyata home address-nya sama nih, ya dalam satu tabel. Otomatis akan terjadi benturan di mana penyelesaiannya kita penyelesaian di materi ini. Ya, polisi merupakan sebuah kondisi di mana sebuah rekaman memiliki home address yang sama. Cara mencari home address kemarin ada berapa? 4 berapa metode? Berapa? 4. Yang pertama, yang kedua, pemotongan, yang ketiga, pelibatan pergeseran, keempat, pembuat data. Terus ada lagi nggak? Jadi berapa metodenya? Yang pertama, bukti modulo. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, data. Jadi kita udah mulai nih. Ya, oke. Alasan diaplikasikannya fungsi hash, dia untuk apa? Tujuannya akan mendistribusikan data atau rekaman secara merata ke dalam kertas. Tapi jika
tidak tercapai, salah satu strateginya adalah mengkombinasikan beberapa fungsi sederhana dalam satu aplikasi. Untuk manajemen polisi mencari home address-nya dengan menggunakan fungsi modulo berikut. Ya. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah untuk meredaksi kondisi, mengganti fungsi hashing atau dengan mereduksi atau melakukan pengurangan dengan faktor packing. Faktor packing itu apa sih? Ya, perbandingan antara jumlah rekaman yang disimpan dengan kapasitas berkas. Nanti kalian akan cari ini. Ya. Ini rumus faktor packingnya. Ingat-ingat. Jumlah rekaman yang disimpan dengan jumlah total lokasi penyimpanan. Tapi sebelum mencari faktor packing, kamu kalau mau tidur, kamu keluar aja. Kamu mau berada ya? Kalau seandainya kamu sudah mau mencari ini, kalian cari dulu prop rata-rata. Prop rata-rata itu gimana? Nanti total prop dibagi dengan jumlah rekaman. Ya, faktor packing sinonim dengan densitas packingnya atau faktor loading. Dia untuk mengukur utilisasi atau kegunaan dari penyimpanannya. Faktor packing akan berbanding lurus dengan jumlah polisi. Jika faktor packingnya meningkat lebih dari 90% atau lebih dari 1 nilainya, maka polisi akan lebih sering terjadi. Tapi jika faktor packing diperkecil, maka kita perlu ruang yang lebih luas. Dengan demikian, kemungkinan untuk terjadinya kolisi menjadi berkurang dan akan meningkatkan kecepatan. Kolisi pada umumnya akan naik secara cepat bila faktor packingnya melebihi 90%. Ya. Solusi polisi yang pertama, dia akan mengubah fungsi hashing atau faktor packing akan dapat mengurangi jumlah polisi. Ya. Mengurangi jumlah polisi tapi tidak mengeliminasi polisi tersebut. Oleh karena itu kita perlu satu prosedur untuk menempatkan sinonimnya ke posisi lain. Menempatkan sinonimnya ke posisi lain itu apa maksudnya? Menempatkan home address yang sama ke berkas yang lain. Ya, home address yang sama. Sinonimnya ini maksudnya home address yang sama. Ya. Salah satu penyelesaiannya dengan memberikan penunjuk. Penunjuk itu apa sih? Simbol penunjuknya. Ya, ini namanya simbol penunjuk atau medan penghubung. Ya. Bila terjadi sinonim jamak atau lebih dari satu home address yang sama, ya, tentu akan dibentuk yang namanya rantai sinonim. Nah, rantai sinonim itu gimana nanti? Tujuannya apa sih? Ya, untuk menempatkan rekaman yang sinonim atau rekaman yang sama pada lokasi yang butuh probe tambahan. Ya, probe itu apa sih? Kalau kemarin ya itu tahapan atau iterasi, ya. Kalau ini atau probe itu proses ke lokasi yang berbeda. Tahapan pertama, tahapan kedua. Ya. Perhatiin mulai dari sini. Ya. Rekaman R1, R2, R3, rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3 memiliki hashing yang sama home address-nya. Ya. Jadi sama-sama R. Kondisi ini akan terjadi yang namanya perebutan posisi atau lokasi penyimpanan. Jalan keluarnya gimana? Ya, ini adalah alamat rekaman.
kita bahas sampai 3 aja. Ya, ini kayaknya nggak keburu waktu kita. Hari ini kita akan bahas class hashing. Kalau sudah paham class hashing, insya Allah untuk yang kedua dan ketiga cuma tinggal terusin aja. Bedanya cuma dikit. Ya. Algoritma class hashing dimaksudkan untuk apa? Sebagai metode resolusi yang menggunakan penunjuk untuk menghubungkan elemen dari sebuah rantai sinonim. Class hashing terdiri dari 2 langkah. Langkah yang pertama, tentukan dulu home address-nya untuk masing-masing rekaman. Cari home address-nya gimana? Pakai Foximo dulu. Ya. Kedua, udah dapat home address-nya, tentukan lokasi rekaman sesuai dengan home address-nya. Atau alternatif penempatan bila ternyata home address-nya sudah diokupasi oleh rekaman lain. Diokupasi itu diapain? Diisi, udah ada yang nempatin. Ya. Ini algoritma class hashing sama seperti yang di sini. Ya. Lakukan hashing pada semua kunci rekaman yang akan disisipkan. Cari home address-nya. Gimana cari home address-nya? Mod N. Ya, dengan menggunakan fungsi modulo. Mod N. Udah dapat home address-nya, masuk langkah kedua. Ya. Jika home address kosong, sisipkan rekaman pada lokasi tersebut. Tapi jika rekaman kembar, akhiri program dengan rekaman kembar. Jika tidak, yang pertama teman-teman harus lakukan ini dulu. Cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti penunjuk pada medan penghubung. Di mana terakhir rantai sinonimnya? Yang kayak gini bentukannya. Ya. Kedua, cari lokasi paling bawah dalam berkas atau yang memiliki alamat paling besar. Ya, jika tidak ditemukan, akhiri program dengan berkas penuh. Ketiga, ya, sisipkan rekaman ke lokasi yang kosong, ya, yang masih kosong. Kalau berkasnya ternyata sama, ya, atur medan penghubungnya, ya, sebagai rekaman terakhir dalam rantai sinonim. Agar apa? Agar menunjuk ke lokasi rekaman yang baru saja disimpan atau baru saja disisipkan. Ya. R1 disisipkan pertama memperoleh lokasi sebagaimana home address-nya. Ingat, sama-sama R lokasinya. Pada saat akan disisipkan R2, ternyata karena sama-sama R, dia terjadi yang namanya kolisi atau benturan karena sama-sama R. Untuk itu R2 diletakkan pada lokasi lain yang sudah ditempati ini. Terus pada saat itu terhubung yang tersedia adalah ruang S. Maka R2 menempati alamat S. Nah, medan penghubungnya ditaruh di mana? Di sini. Di rekaman awalnya. Harusnya di sini. Ya, R2 disisipkan pada lokasi tersebut. Dan penunjuknya nih namanya penunjuk atau medan penghubung. Ya, diatur dengan merujuk ke S. Ini S ini asalnya dari mana? Dari sini. Ya. Kolisi kembali lagi terjadi saat R3 akan disisipkan. R3 kemudian di mana disisipkannya? Di lokasi T yang masih tersedia. Ya, dan penunjuk dari medan penghubung S diarahkan ke T sini. Ya. Sementara medan T ini memiliki simbol penunjuk, ya, yang berarti akhir dari rantai sinonim. Udah nggak ada lagi berkas yang akan disisipkan. Paham sampai sini ya? Paham ya? Berarti bisa langsung kerjain ini dong. Katanya insya Allah kata Sakron. Ya. Insya Allah saya bingung. Ya. Ingat ya, pasti. Rekaman ini adalah rekaman atau key-nya atau kuncinya. Ini adalah alamatnya. Ini adalah medan penghubungnya. Nih, kita masuk ke sini langsung. Ya. Kita langsung aplikasiin collect hashing. Ya. Saya punya rekaman 385140618360. Kapasitas berkasnya berapa? 11.
Pertama ngapain dulu? Lakukan hashing pada semua kunci rekaman yang akan disisipkan. Cari home address-nya gimana? K mod N. K-nya berapa? Mod N-nya berapa? N-nya berapa di sini? 11. Kenapa? Karena kapasitas berkasnya ada 11. Maka eksekusinya berapa? Kalian bikin tabel ini dulu. Ya. Rekaman 1 sampai dengan 7. Dari mana ini? Jumlah rekamannya ada 7. Ya. Kemudian yang pertama kita eksekusi rekaman berapa? Nilainya 38. Berarti 38 mod 11. Berapa 38 mod 11? Berapa? Oh, bisa 5. 11 dikali 3 hasilnya 33. Sisanya ya. Untuk mencari nih 38 mod N, caranya adalah berapa sisa hasil bagi, bukan hasil pembagian. 38 mod 11. Berapa dikali 11? Mendekati 38. Mendekati, nggak boleh lebih. Berapa? 3 dikali 11 33. Oke, 38 dikurang 33 hasilnya ini yang jadi home address-nya. Sisa hasil bagi. Ya. Kemudian 51 mod 11. Berapa home address-nya? Berapa? 40 mod 11. Berapa? Berapa? 61 mod 11. Berapa? Hebat loh Firlin, Masya Allah. Tangan dulu buat Firlin. 83 mod 11. 6. 24 mod 11. 60 mod 11. Berapa? Easy bukan? Gampil ya. Gampang banget ya. Ada berapa home address yang sama? Ada berapa home address yang sama? 3 home address yang sama. Berarti kemungkinan akan terjadi kolisi. Ya, kemungkinan akan terjadi kolisi. Udah dapat nih langkah pertama. Ya, lakukan hashing pada masing-masing kunci rekaman. Masuk yang kedua. Jika home address kosong, sisipkan pada lokasi tersebut. Gimana caranya? Di materi manajemen kolisi, kalian yang capek itu bukan ngitung ininya. Kalau kalian kan kemarin pas sequential kalian capek ngitung probnya. Kalau ini yang capek adalah bikin tabelnya. Berapa banyak rekaman? 7, berarti kemungkinan kalian akan bikin 8 tabel. Oh, kapasitas berkasnya berapa? 11. 8 tabel, 11 baris. Yang capek bikin tabelnya. Sama ngapain? Ngata-ngatain. Ya, itu tabel harus dikata-katain. Nggak boleh tabel doang sama isi angkanya. Ya, buat apa? Ngelatih literasi cara ngangkai kata. Ya, maka hasilnya seperti ini. Ya, udah dapat home address, udah tahu semua, bikin berkas kosong kayak gini, berkas A. Asumsikan berkas ini adalah berkas yang masih kosong. Berkas pertama, tabel pertama masih kosong. Ya. Kata-kata ini kayak gimana sih ini? Kalau mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Thailand nggak apa-apa. Nih, ilustrasi A menunjukkan bahwa filenya masih kosong. Berarti kita masuk ke literasi, bikin tabel lagi yang kedua untuk menyisipkan rekaman pertama. Ya. Rekaman pertama berapa? 38. Home address-nya berapa? Berkasnya udah terisi atau masih kosong? Kalau masih kosong, taruh aja langsung di sini. Gampang kan? Tinggal naruh doang. Ya udah. Tinggal naruh doang. Gampang kan? Yang capek bikin tabelnya. Ya. Terus rekaman berapa lagi?
Berapa? 51. Berapa home address-nya? Udah terisi atau masih kosong? Ya. Nih, gimana ngata-ngatain ini? Kayak gini kata-katanya. Ya, kata-katanya kayak gini. Terserah mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Thailand. Ya. Rekaman 51 home address-nya berapa? Udah terisi atau masih kosong? Karena belum ada yang isi, langsung ditaruh di sini 50. Gampang kan? Berapa kali probe? Untuk menemukan 38 berapa kali probe? 1 kali, langsung plug nyampe sini. 1 kali probe. Untuk menemukan 51 berapa kali probe? 40 home address-nya berapa? 7. Udah ada isinya atau belum? Baca. Cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti penunjuk pada medan penghubung. Ada di mana? Paling terakhir. Di mana? Di rekaman 10. Oh ya, saya lupa. Karena ini kapasitas berkasnya 11, kalian bikin tabelnya 0 sampai dengan 10, bukan 1 sampai dengan 11. Kenapa? Nanti ngerti pas sudah masuk materi yang kedua dan ketiga. Karena masih berhubungan. Ya. Tadi sih ngapain ya? Disebutkan. Apa? Ya. Cari lokasi rantai sinonim. Ya. Yang paling terakhir yang mana? 10. Alamat 10. Terus, atau ini, cari lokasi paling bawah pada berkas atau yang memiliki alamat paling besar. Di mana alamat paling besar? 10. Berapa? 10. Udah terisi atau masih kosong? Langsung aja 40 ditaruh di. Jangan lupa, sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong. Atur medan penghubung. Medan penghubung tuh kayak gimana? Medan penghubung tuh yang ada di lokasi 7. Karena dia mental ke sini isi 10, berarti medan penghubung 10 ditaruh di lokasi 7. Maho. Tujuh. Baca. Sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong. Atur medan penghubung. Untuk apa? Agar menunjuk pada lokasi rekaman yang baru disisipkan. Oh, 7 nih. Oh, 40 nih harusnya ke alamat 7, kok nggak ada? Lihat di sininya. Medan penghubungnya berapa? 10. Ternyata dia ada di 10. Tanda doang. Tapi penting nggak? Penting. Ya, masih yang nggak penting. Kemudian rekaman berapa lagi? 61. 61 home address-nya berapa? 6. Saya belum nanya. Ya, berarti 61 langsung diletakkan di mana? 6. Berapa kali pro? 1 kali pro. Yang ya, 61 berapa kali pro? 1 kali pro. 40 berapa kali pro? Kok bisa 2? Karena 40 ini adanya home address-nya sama, ya di 7, berarti nggak boleh ditikung. Harus cari yang lain. Ya, nggak boleh diusahain juga, nggak boleh didoain juga. Langsung nggak boleh tikung. Ya. Kemudian berapa lagi? 83. Rekaman home address-nya berapa? 6. Udah ada isinya atau belum? Kalau udah ada isinya ngapain? Taruh di 9. Kenapa ditaruh 9, Dharma? Angka atau alamat rekaman yang paling berapa angkanya? 80. Dan penghubungnya berapa? Ditaruh di mana? Begini. Pinter loh. Ya.
Madesnya? Dua. Karena belum ada yang punya, langsung aja samperin. Ya. 20. Ya, nggak perlu hitung, nggak perlu cari yang lain, langsung. Ya. Langsung pepet aja udah. Ya. Kemudian rakaman berapa lagi? Rakaman 6. Berapa Madesnya? Udah ada isinya atau belum? Kalau udah ada isinya diapain? Masuk paling besar. Gimana? Medan hubungnya berapa? Medan hubungnya berapa? Taruh di mana? Ini? Benar? Benar dong ini? Tepuk tangan dulu lah buat saya. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Kan saya udah ngerjain nih 1 sampai 7. Ya, kan saya harus jongkok nih, harus duduk. Ya, giliran kalian sisipkan rekaman 20 dan 94. Ya, sisipkan 20 dan 94. Taruh di mana kira-kira? 20 Madesnya berapa? Kamu 20 Madesnya berapa? 9. Karena kita hasil 1 dikali 11. 20 dikurang 11. Berapa hasilnya? 94. Berapa Madesnya? Nah, apa 3? Hebat loh, itu bukan buat pilih. Kira-kira berapa kali Prof untuk menempati 20? Berapa Prof? Berapa kali Prof? Yang jawab 2 angkat tangan. Yang nggak jawab absennya saya batalin. Yang jawab 2 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Firlin, kenapa kau bisa 2? Nebak aja Bu. Ayo, berapa? Hah? Nggak tahu. Tadi katanya tinggal nyisipin doang. Kenapa? Kenapa Kron? Karena rekamannya yang nomor 9 udah diisi. Jadinya? Jadi harus nyari lokasi terakhirnya di nomor 4. Di nomor? Tulis Kron biar Firlin tahu nih. Tapi Sakron udah punya pacar, nggak boleh ditikung ya. Berapa? 20. Medan penghubungnya? Medan penghubungnya? Ditaruh di mana medan penghubungnya? Oh, salah satu. Benar kayak gitu? Ada yang protes, bukan saya yang protes. Benar ya? Tepuk tangan buat Sakron. Ya. Tadi ada yang bahas jabatan. Ya, tadi kan ini udah cari ya. Sebelum tadi nyicipin rekaman 2 rekaman. Teman-teman harus cari prob rata-ratanya dulu. Prob rata-rata itu dari mana? Dari perhitungan berapa total probnya. Ini tadi cari 38 berapa kali prob? 51 berapa kali prob? 40 berapa kali prob? 61 berapa? Ya? Berapa? 1, 6, 83 berapa? 24 berapa? 60 berapa prob? 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3. Pintar, tepuk tangan untuk kita semua dulu.
rata-rata. Prop rata-rata tuh rumusnya kayak gimana? Kayak gini, ya. Prop total dibagi jumlah rekaman. Jumlah rekaman ada berapa? 7. Kecuali nanti ditambah. Nah, ini kan saya tambah. Ya. Kalau udah dapat prop rata-ratanya, cari faktor packingnya. Rumus faktor packing tadi gimana? Rumus faktor packing tadi gimana? Jumlah rekaman yang disimpan ada berapa? Jumlah rekaman yang disimpan ada berapa? Jumlah rekamannya ada berapa? 7. Kapasitas berkasnya ada berapa? Berarti 7 dibagi 11 dapat berapa hasilnya? Berapa? 7 dibagi 11 berapa? 0,63. Itu faktor packingnya, ya. Yang nggak boleh lebih dari 1. Tepuk tangan buat Hana. Ya. Udah ada tebak faktor packingnya. Terus tadi 20 udah selesai. 94. Kira-kira berapa kali rekaman? Berapa kali prop? 2, 3, 2, 3 apa 2? 3. 3 apa 2? Yang jawab 2 angkat tangan. Yang jawab 3 angkat tangan. Yang gak jawab berarti gak boleh pulang. Ya, yang gak jawab berarti gak boleh pulang. Berapa kali bro? 2 apa 3? Coba yang 2 angkat tangan. Yang 2 angkat tangan. Yang 3 angkat tangan. Astagfirullahaladzim, Dharma, kenapa 3? Yang 9%. Ya. Terus 9% berarti kan benar. Hmm. Terus ditaikin ke 3. Taikin ke 3. Jadi berapa? Medan penghubungnya 6. Ditaruh di mana? Ditaruh di 3. Berarti 94. Medan penghubungnya 6 begini. Mana tadi yang jawab enggak dong? Mana coba? Yuk. Hah? Benar. Mana lagi yang jawab 3? Mana lagi yang jawab 3? Berarti nggak ada yang boleh pulang selain Dharma sama saya. Saya mau pulang. Berapa? Siapa lagi? Ayo, jangan nunjuk-nunjuk doang. Saya tanya sekali lagi, yang nggak punya jawaban nggak boleh pulang. Yang jawab 2 kali prop angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang jawab 3 prop angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang sisanya nggak boleh pulang ya, menurut saya. Yang benar adalah 4 kali. Berarti saya yang benar dong. Tepuk tangan buat saya. Kok bisa 4 kali? Kok bisa 4 kali? Berarti ya, 94 pemanasnya berapa? Udah ada isinya atau belum? 1. Ya, karena udah ada yang punya, jangan ditikung. Lihat medan penghubungnya. Ternyata udah ada isinya juga, berarti nggak boleh ditikung. 2. Terus kemana lagi? Baca algoritma dulu. Ya.
Iya. Terus baca bawahnya. Yang memiliki Muhammadiyah paling besar. Di mana Muhammadiyah paling besar? Benar, penempatan data. Tapi dia lupa sama rangka yang utama. Rantai sinonim yang terakhir. Jadinya 4 untuk menemukan ini. Salah semua? Yang benar cuma saya kan? Bingung? Syukurin. Sekali lagi, ya perhatiin baik-baik ya. 94 Muhammadiyah berapa? Nah, udah ada isinya atau belum? Udah ada isinya, jangan ditiru. Lihat kalian ngomongnya berapa? 9. 9 di mana? 83. Udah ada isinya atau belum? Udah, jangan ditiru. Rantai sinonim terakhir di mana? Di 4. Udah ada isinya atau belum? Jangan ditiru. Alamat paling besar di mana? Ada isinya atau belum? Boleh juga nih. Badan penghubungnya di mana? Di berapa? Badan penghubungnya di alamat berapa? Badan penghubungnya di alamat berapa badan penghubung? Berapa? Gampang kan? Easy kan? Easy ya? Makanya fungsinya nih saya taruh di sini, pegang-pegang saya nulis. Nih, biar dilihat dibaca. Namanya algoritma kan langkah-langkah, cara-cara. Nih, lihat. Ini udah dapat, ini nih. Ya. Lihat akhir rantai sinonim ini kan urut. Gampang ya? Udah selesai, kita cari apa? Udah selesai, kita cari apa? Prop rata. Yang semula prop rata-ratanya jadi 10, jadi berapa? Jadi berapa? Ya, nih ayat rantai sinonim. Ya, prop rata-ratanya yang semula 10 ditambahin 2 dan 4, jadinya 16. Terus jumlah rekaman semulanya berapa? Berapa? 7 ditambahin 2 jadi berapa? Prop totalnya 16 dibagi 9. Hasilnya 1,7. Udah dapat prop rata-ratanya. Cari faktor packingnya. Cari faktor packing kayak gimana? Jumlah rekaman dibagi total. Jumlah rekamannya berapa? Berapa? Kok 9? Ditambahin 2 tadi ya. Terus total lokasi penyimpanan berapa? Berapa? 11. Ya, total lokasi penyimpanannya 11. Jadinya 9 dibagi 11, rata-ratanya 0,8. Ini adalah salah satu cara untuk mereduksi kolisi. Kemudian rantai sinonim itu apa sih? Nih, namanya rantai sinonim. Ya. Ini rantai sinonim. Ini rantai sinonim. Rantai sinonim pertama, rantai sinonim kedua. Ya, dia misah. 2 rantai sinonim. Terjadi 2 rantai sinonim yang berkolisi. 2 rantai sinonim. Sebut rantai sinonim. Jangan lupa dikata-katain. Ya. Jangan lupa dikata-katain. Kalian melatih literasi menjadi kata-katanya. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Nggak usah lah ya, udah malam ya. Ya. Oleh-oleh buat di rumah nih. Kumpulkan minggu depan. Foto dulu.